Oke guys, selamat datang di channel Badars 17. Kali ini admin akan membahas lanjutan anime Seiken Gakuen no Makensukai berdasarkan light novel. Admin ingatkan ini adalah lanjutan dari video sebelumnya. Jadi bagi yang belum menonton pembahasan sebelumnya, silakan ditonton terlebih dahulu. Oke, sebelum ke pembahasannya, tolong bantu channel ini dengan tekan tombol subscribe dan hidupin loncengnya agar ada notif update terbaru dari channel ini. Oke, langsung saja ke pembahasannya. Setelah 2 jam menapaki kedalaman hutan, Elvin tiba-tiba memperingatkan mereka. Elvin melihat ada sesuatu di depan. Semua orang berhenti di jalur mereka. Di sana mereka melihat sebuah danau kecil. Di beberapa titik terdapat patung berlumut dan banyak tanaman merambat dalam kondisi membusuk. Di sini Rizelia ketakutan. Rizelia menilai patung itu terlihat sangat jahat dan Sakuya sepertinya setuju dengan penilaian Rizelia. Sementara Leonis tetap berada di belakang gadis-gadis itu dengan ekspresi tegang. Itu karena Leonis sendiri mengenali patung itu. Itu adalah patung Raja Mayat Hidup. Beberapa anggota kelompok lain menawarkan pendapat mereka tentang semengerikannya patung itu. Hal itu sedikit membuat Leonis kesal, dan Sherry mencoba untuk menghibur Leonis, tapi Leonis memaafkan mereka. Bagi Leonis mereka itu hanya kekurangan rasa estetika. Namun, tiba-tiba Regina menyarankan untuk menghancurkan patung itu, dan Leonis langsung terkejut, sehingga Regina menatapnya dengan bingung. Tapi untungnya Rizelia menegur Regina, dan itu membuat Leonis senang. Rizelia kemudian berjongkok di depan patung itu, dan Rizelia menemukan sesuatu yang terukir di dalamnya. Rizelia merasa pernah melihat teks itu. Tapi Regina mengingatkan Rizelia untuk mengesampingkan itu terlebih dahulu. Kemudian, Liat menyarankan untuk mendirikan kemah di sini. Liat juga penasaran apakah air di danau itu dapat diminum, dan Liat mengambil beberapa cairan. Lalu Elvin menawarkan untuk menggunakan pedang sucinya untuk menganalisis kualitas air tersebut. Setelah mengeceknya, Elvin menyimpulkan bahwa air itu dapat diminum. Pada pukul 17.00, yaitu di salah satu kemah, Rizelia duduk di bawah salah satu lampu. Rizelia mencoba memecahkan kode prasasti di patung itu dan sedang menulis sesuatu sambil membandingkan catatan dengan buku bersampul kulit. Leonis memperhatikan wajah Rizelia yang sedikit memerah karena kegembiraan saat dia bekerja. Leonis terpesona melihat dia begitu asyik. Kemudian Regina berbisik di telinga Leonis. Dia mengatakan bahwa Leonis seharusnya tidak mengganggu Rizelia, karena Rizelia kalau sudah seperti itu tidak dapat diganggu. Dan Leonis mengangkat bahu dan berbalik. Leonis bertanya apa yang Regina lakukan. Regina berlutut di atas spray dengan panci dan pisau dapur di atasnya. Regina mengatakan kalau dia sedang memasak. Leonis kemudian berjalan keluar dari pondok. Di luar, dia bisa melihat peleton lain sedang berkemah. Leonis berharap untuk memeriksa situasi di Necrozoa, tapi dia tidak bisa mengambil risiko apapun yang begitu mencolok dengan semua mata tertuju padanya. Leonis berjalan ke arah danau, berharap setidaknya mengambil beberapa tulang yang jatuh. Saat ini, Elvin berdiri di tepi danau. Dia memasukkan data ke terminalnya. Elvin merekam lebih banyak patung itu. Setelah itu, Elvin memusatkan bola mata penyihirnya ke dasar danau. Di bawah permukaan danau, Elvin melihat ada tangga batu yang tertutup lumut. Elvin tidak menduga ada bangunan di bagian danau ini. Elvin mencoba masuk lebih dalam lagi. Namun, sebuah getaran tiba-tiba menjalari tubuh Elvin.
lampu merah menyala yang tak terhitung jumlahnya muncul dari dasar danau. Ketakutan mulai menguasainya. Rekaman dari bolanya terputus dan indera Elvin ditarik kembali ke tubuhnya. Bola mata penyihir Elvin telah dihancurkan. Riak melintasi permukaan danau yang sebelumnya tenang, sekarang monster mirip krustasea muncul ke permukaan, di mana sulurnya yang tak terhitung jumlahnya bergoyang. Elvin bertanya-tanya dengan tidak wajar tentang kemunculan monster itu. Void itu mengeluarkan cairan hitam dan melingkarkan tentakelnya di sekitar kaki Elvin, sehingga rasa sakit menjalar di betisnya. Elvin mengerang kesakitan dan dia mencoba memanggil pedang sucinya lagi, tapi dia tidak bisa memanifestasikan pedang suci. Elvin semakin panik sehingga dia mulai berteriak meminta tolong. Bahkan tentang hari di mana dia kehilangan rekan-rekannya melintas di depan matanya, sama jelas dengan 6 bulan yang lalu. Elvin terus berteriak meminta tolong dan Void itu mulai membuka rahangnya yang besar. Kemudian, sebuah api besar menghanguskan seluruh Void itu. Itu adalah Melziora sihir Leonis. Tentakel yang melingkari kaki Elvin terbang sebelum hancur. Leonis di sini menanyakan keadaan Elvin dan dia berbalik dengan terkejut. Matanya tertuju pada penyelamatnya. Leonis lega, dia masih sempat. Leonis datang berlari setelah mendengar teriakan dan menemukan Elvin dalam cengkeraman Void. Saat Leonis membantu Elvin berdiri, dia meringis. Melihat ke bawah, dia melihat stokingnya robek dan betisnya terbakar. Tapi sayangnya Leonis tidak bisa menggunakan sihir suci. Sebagai raja mayat hidup, Leonis telah menguasai segala macam sihir. Akan tetapi, sihir suci adalah satu-satunya yang dia tidak bisa. Kemudian Leonis berlutut di depan Elvin dan mengambil sebungkus perban dari saku dalam kemejanya. Meskipun Leonis tidak ahli dalam hal itu, tetapi dia berhasil menutupi lukanya. Di sini Elvin bertanya pada Leonis sambil melirik ke arah Void itu berada. Apa yang dia lakukan tadi? Leonis menjawabnya dengan gugup dan mencoba untuk berbohong. Leonis penuhnya memusnahkannya tanpa berpikir. Elvin tersenyum lembut mendengar kata-kata Leonis. Dia sudah terlalu sering menyaksikan kekuatan sejatinya. Dengan begitu, Leonis meminta tolong pada Elvin merahasiakan hal ini, karena sudah tidak ada gunanya lagi menyembunyikan ini darinya. Elvin tersenyum dan meletakkan jari telunjuk di bibirnya. Sambil merawat lukanya, Leonis bertanya, apa ada Void Hive di bawah danau? Mengenakan ekspresi murah, Elvin mengangguk. Elvin berencana akan memberitahukan ini pada Liat. Akan tetapi Elvin tidak bisa memanggil pedang sucinya. Itu karena mentalnya masih trauma. Dengan begitu, Leonis duduk di sebelahnya sampai mentalnya tenang. Elvin di sini frustasi. Elvin mengatakan pada Leonis seharusnya dia menjadi dewasa di grup ini. Elvin mengatakan kalau dia itu masih takut sama Void. Itu karena dia pernah kehilangan 2 rekan-rekannya sebelum bergabung dengan Peleton ke-18. Elvin pikir akhirnya akan mengatasi rasa takut dan mendapatkan kembali kekuatan pedang sucinya. Tapi dia di suatu tempat jauh di lubuk hatinya, dia telah melarikan diri selama ini. Elvin merasa telah memanfaatkan kebaikan Celia dan gadis-gadis lain. Dan karena itulah Elvin ikut dalam misi ini, yaitu untuk mengatasi rasa takutnya. Bahkan Elvin pernah berpikir akan berakhir dengan kekuatan yang salah. Jadi karena itulah Elvin mengerti bagaimana perasaan Musa, di mana dia mendapatkan kekuatan yang salah untuk bisa mendapatkan kembali kekuatan pedang sucinya. Elvin rasa dia akan melakukan hal yang sama, tapi sekarang Elvin memutuskan untuk tidak lari lagi, bukan untuk Void atau untuk dirinya. Ketika pikiran Elvin sudah mulai tenang, partikel bercahaya berkumpul di tangan Elvin, menyatu menjadi bola cahaya.
Dengan begitu, Leonis menawarkan akan membawa Elvin ke perkemahan. Tapi Elvin tanya bagaimana Leonis akan membawanya. Dengan lambaian tongkatnya, Leonis meneriakkan mantra pengontrol gravitasi. Tubuh Elvin melayang ke udara dan dia buru-buru menurunkan roknya. Leonis menggendong Elvin yang sekarang lebih ringan di tangannya. Elvin keberatan dengan malu-malu, tapi Leonis meyakinkan Elvin untuk tidak perlu malu-malu. Sehingga wajah Elvin memerah sampai ke ujung telinganya. Saat ini, di dalam kemah, Riselia masih berusaha mencari tahu dari teks yang tertulis di patung itu. Hasrat Riselia terhadap sejarah kuno tidak dapat disangkal, dan dia telah mempelajari bahasa misterius di waktu luangnya. Intuisinya memberitahu dia bahwa tulisan di jurnal dan ukiran pada patung itu memiliki skrip yang sama. Memang setelah membandingkan keduanya, Riselia menyadari bahwa dia dapat menguraikan beberapa ukiran. Riselia pikir mungkin dia juga akan meminta Elvin untuk menganalisis karakter yang cocok ini. Saat dia secara bertahap membaca teks yang dia rekam dari patung itu, matanya tiba-tiba melebar keheranan. Sepertinya namanya telah tertulis di patung yang setengah tenggelam itu. Tapi Riselia menduga ada yang salah dan Riselia kembali mengoreksinya. Dan itu tertulis nama Rosalia. Saat dia mengucapkan nama itu, semacam kecemasan yang tak dapat dijelaskan menguasainya. Ada tarikan yang akrab, seolah-olah wanita muda itu telah melupakan sesuatu yang penting. Riselia dan Rosalia, dua nama dengan intonasi yang familiar. Kemudian, Regina mengingatkan Riselia kalau tidak baik memelototi buku seperti itu. Riselia menutup buku Duke Cristallia. Aroma yang menggugah selera tercium dari luar kemah. Regina mengatakan padanya, makan malam sudah siap. Sekembalinya ke perkemahan, Leonis disambut oleh aroma makanan. Riselia bergegas setelah memperhatikannya. Dia membungkuk di atasnya dengan tatapan mencela. Leonis memulai meminta maaf, tetapi dia segera dipotong oleh Elvin dan kasih tahu bahwa Leonis telah menyelamatkan nyawanya. Riselia berbalik untuk melihat Elvin dan tiba-tiba menyadari bahwa kaki Elvin terluka. Elvin mengatakan sebuah void telah menyerangnya. Riselia kemudian menawarkan untuk menambalnya, tapi Elvin meletakkan tangan meyakinkan di bawah Riselia kalau ini hanya goresan, jadi dia akan pergi melaporkan ini pada Liat. Dengan begitu, Elvin berjalan ke perkemahan Platon kelima. Elvin melaporkan situasinya kepada Liat dan dia menunjuk ke monitor terminalnya untuk mengilustrasikannya. Dengan begitu, Liat memutuskan akan menyuruh Platon kelima berpatroli di daerah itu. Lalu Liat membicarakan Leonis, di mana dia telah menyelamatkan Elvin dan mengalahkan Void di usianya. Akan tetapi Elvin berbohong soal Void yang Leonis kalahkan itu kecil. Elvin tidak tahu kenapa Leonis menyembunyikan kekuatan aslinya. Jadi Elvin juga tidak tahu seberapa kuat Leonis. Kemudian, Liat bertanya dan tampak khawatir, yaitu tentang apakah Elvin bisa menggunakan pedang sucinya. Elvin kemudian memanggil pedang sucinya. Elvin kasih tahu Liat kalau dia tidak akan lari lagi. Jadi, itu sebabnya dia datang ke sini. Liat tersenyum pahit dan bilang kalau dia mengerti. Liat pikir dia masih terjebak dalam mimpi buruk hari itu. Setelah obrolan mereka selesai, Liat kembali ke kemah Platon kelima dan menginstruksikan pada mereka untuk segera bersiap. Oke guys, cukup sampai di situ dulu pembahasan kali ini. Terima kasih sudah nonton sampai habis. Salam nakama.